Nah, jadi pada 4 tahun terakhir ini adalah 4 tahun terpanas sepanjang sejarah umat manusia. Bahkan akhir-akhir ini kita mengalami cuaca yang sangat panas sekali. Nah, dan dari sebagian negara-negara besar yang menyebabkan kerusakan-kerusakan pada lingkungan, sebagian negara itu mengaku bahwa penduduknya itu penduduk beriman. Data terbaru bahkan mengatakan bahwa tren kerusakan alam ini masih terus berlanjut. Jadi di mana nih sebenarnya letak kesalahannya? Di buminya atau pada kita yang salah mengartikan atau salah memahami cara menjaga alam itu sendiri? Jadi kita bakal kembali lagi ngobrol bareng bersama saya Jamal. Saya Farhan, saya Rahman yang pada saat ini akan menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi hari ini kita bakal bahas satu isu yang sedang hangat-hangatnya ya, tetapi jarang banget diangkat di kajian-kajian keagamaan pada umumnya ya. Nah, isunya itu tentang krisis lingkungan. Dan juga kenapa Islam di dalam aturannya mempunyai begitu banyak sekali jawaban-jawaban yang sangat-sangat tajam daripada sekedar ucapan jangan buang sampah sembarangan. Nah benar, ini bukan hanya soal kajian tentang bagaimana ayat-ayat itu saja, tetapi bagaimana cara kita merealisasikan ayat tersebut dalam kondisi saat ini. Baik, bagi yang baru saja bergabung, podcast ini kita buat aja biar diskusinya itu, biar diskusi Islamnya itu tidak abstrak, tapi bisa nyambung sama krisis kondisi saat ini. Ya, oke, baik teman-teman, kita mulai dulu ya dari fakta yang sekarang kita alami. Mulai dari fakta dulu biar kita nggak ngobrolnya di ruang hampa kan. Kita ngobrol bukan sekedar ngobrol, tapi harus ada dagingnya sedikit atau kulit-kulit ayam juga ada kulit ayam. Jadi dalam obrolan ini organisasi meteorologi dunia bilang 5 tahun terakhir itu ini adalah periode terpanas yang pernah tercatat sepanjang sejarah manusia. Jadi pada 5 tahun ke belakang adalah periode yang terpanas ya, yang pernah tercatat sepanjang sejarah manusia. Nah, suhu bumi sudah naik, yaitu naiknya sekitar 1,35 derajat ya, dari sebelum era industri gitu ya kawan, dan proyeksinya itu makin seram gitu. Kemungkinan besar juga dalam 2 tahun ke depan ya kita juga bakal lewatin batas dari tadinya suhu 1,35 sehingga kita melewati batas jadi suhu itu 1,5 derajat yang selama ini dianggap sebagai garis merah. Itu artinya apa sih? Soalnya buat orang awam kayak kita itu masih kedengarannya abstrak banget. Ya, jadi maksudnya di garis merah itu adalah artinya yaitu panen gagal ya. Jadi panen gagal. Garis merah itu zona yang benar-benar gagal ya, seperti kekeringan makin panjang, gitu, banjir makin sering ya. Dan yang paling kena dampak justru kelompok yang paling nggak berkontribusi ke masalah ini, gitu kawan. Seperti petani kecil, masyarakat pesisir, padahal 10 negara aja udah nyumbang 3 berapa emisi gitu. Nah, tadi dan ironisnya itu Indonesia itu adalah penduduk yang termasuk paling banyak umat muslimnya itu, dan juga termasuk peringkat ke-8 penyumbang emisi terbesar di dunia. Seperti yang tadi disinggung oleh Kak Farhan, emisi itu jadi bisa disederhanakan bahwa emisi itu adalah pencemaran udara. Seperti apa? Nah, seperti kebakaran hutan, terus ada lagi gambut, dan energi kotor lainnya. Kak Farhan seperti itu. Dan kan Pak Farhan, apakah ada data yang lebih spesifik soal Indonesia? Oh siap, data yang lebih spesifik soal Indonesia itu ada ya. Seperti gimana laporan yang terbaru kita dudukin itu adalah di internet dan di media lainnya gitu. Deforestasi di Kalimantan dan Sumatera itu masih jadi penyumbang gitu ya,
menyumbang emisi karbon yang terbesar dari sektor pertanian. Seperti apalagi ya, belum lagi kebakaran yang lahan gambut ya, yang tiap tahunnya itu berulang gitu di daerah sana itu. Padahal gambut itu menyimpan karbon raksasa ya, yang kalau kebakar efeknya bisa berkali-kali lipat begitu dibanding hutan biasa. Jadi kalau kita udah terkenal kepada gambutnya itu ya, si oksigennya itu pasti bakal melebar. Berarti ini tuh bukan cuma soal industri berat kayak pabrik atau kendaraan, tapi juga soal tata kelola lahan ya. Iya, betul, persis. Bukan betul sih, lebih spesifik juga persis gitu. Dan yang bikin mirisnya itu sebagian izin keluar di kawasan yang harus dilindungi. Nah, sebagian izin itu keluar dari kawasan yang harus dilindungi. Jadi ini bukan cuma masalah teknis, ya, tapi masalah kebijakan dan pengawasan. Nah, jadi sebelum kita buru-buru bilang Islam itu ramah lingkungan atau tidak, kita harus jujur dulu ya. Umat Islam sendiri itu gitu ikut jadi bagian dari masalah ini. Nah, kita harus tahu dulu, harus jujur gitu ya kawan. Nah, itu titik start yang penting biar kita nggak sekedar defensif dan tidak sekedar tahu juga, tidak sekedar tahu aja gitu. Jadi kita harus tahu, benar-benar tahu segala mendalamnya isinya gitu. Iya. Nah, mungkin ini ya yang membuat saya berpikir lagi, jangan-jangan masalahnya itu bukan hanya soal lingkungan saja, tetapi mungkin ya cara pandang kita terhadap apa itu terhadap alam, cara pandang kita terhadap alam itu keliru. Seperti itu. Bisa keliru. Ya, ini yang bikin apa ya, yang membuat saya itu penasaran. Nah, jika begitu, teman-teman pasti pernah dengar bahwa ada konsep khalifah. Oh ya, Ya, konsep ya. sebenarnya bukan. iya, di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan ada konsep khalifah bilang manusia itu adalah manifesto Tuhan yang dimana menjadi pengganti Tuhan dan juga menjadi yang melestarikan bumi. Nah, sebenarnya kajian khalifah itu seperti apa sih? Nah, jadi ini bagian yang paling sering disalahpahami. Maksudnya selama ini kita diajarkan bahwa manusia itu sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Jadi manusia itu berhak mengatur dan memanfaatkan alam. Ini salah dipahami ya teman-teman. Padahal jika kita baca lebih dalam, hak mengatur dalam khalifah itu gampang sekali disalahartikan. Jadi hak menguasai tanpa batas itu dia bahwa hak menguasai tanpa batas, dan itu bahaya sekali jika salah diartikan. Karena bisa jadi pembenaran teologis untuk eksploitasi alam. Jadi ketika kita menyalahkan pemahaman sebagai khalifah, maka itu sangat bahaya untuk kemaslahatan alam. Jadi manusia itu sangat memusuhi alam, menjadi dalih supaya mereka bisa mengeksploitasi alam dengan dalih khalifah tersebut. Nah, berarti selama ini kita itu salah dalam memahami konsepnya. Bukan seperti itu, bukan salah sepenuhnya, tetapi kurang lengkap saja. Ya, ada satu kata kunci yang sering dilupakan sebenarnya, yaitu amanah. Ya. Maksud amanah ini adalah titipan, dan titipan itu sifatnya Titipan. harus dikembalikan lagi kepada yang punyanya. Gitu. Gitu. Ya. Nah, ada metode yang dipakai pemikir Islam seperti Fajrul Rahman, namanya itu adalah apa? Ya, double moven atau gerak ganda. Simpelnya seperti ini. Kita tidak hanya berhenti di dalam sebuah ayat-ayatnya saja, tetapi juga kita harus mempertimbangkan moral idenya apa. Ya, coba adakah contoh konkretnya gitu, Kang Rahman? Nah, contohnya ya. Nah, seperti semangat di balik konsep khalifah itu bukan kamu boleh berkuasa. Contohnya ya, tapi juga misalnya perempuan juga wajib menjaga keseimbangan alam seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran. Seperti mizan, keseimbangan alam semesta, dan apalagi itu pasar dan lain sebagainya.
Dan juga Quran itu menegaskan jangan sampai kamu merusak keseimbangan alam. Berarti gelar khalifah itu ditujukan bukan sebagai gelar untuk kehormatan ya, untuk sebagai lebih ke tanggung jawab kerja. Iya, ya persis seperti itu kalau Quran sebagai tanggung jawab kerja. Nah, seperti yang dikatakan pemikir Islam Nurul Majid juga Cak Nur, dulu juga mereka punya ide serupa bahwa alam itu bukan objek yang harus disembah seperti itu, atau ditakuti secara mistis. Alam itu bukan objek yang disembah dan juga bukan diikuti secara mistis, tapi juga bukan objek yang bebas dieksploitasi. Nah, jadi alam itu adalah tanda kebesaran Tuhan yang harus dipahami secara rasional dan diperlakukan secara bertanggung jawab. Jadi gitu. Jadi Rahman, kalau begitu ada nggak contoh gitu sejarah ya yang nggak nunjukin praktek amanah ini beneran dijalani? Sedangkan kan sekarang hanya dia omong-omong saja. Mana amanah khalifah gitu lah. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi realita lapangannya gitu. Kan nggak ada contoh sejarah. Jika contoh sejarah, contoh sejarah itu mungkin ada namanya itu hima. Ya, hima itu ada sejak awal pertama abad Islam, itu pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi hima itu adalah hima itu adalah seperti itu adalah area yang dilindungi area yang dilindungi di dalam sumber dayanya, pelestarian alamnya, supaya apa? Supaya menjaga ekosistem dan juga berlebihan terhadap eksploitasi alam. Itu Pak. Jadi sebenarnya konsep-konsep itu tuh emang ada dari dulunya ya, dari pada masa awal Islam gitu. Jadi bukan konsep baru yang ditujukan oleh paksa yang buat masuk ke dalam gitu dari luar ya. Iya. Nah, tepat gitu melakukan Jamal dan kontrak itu jika dilanggar maka konsekuensinya bukan jatuh kepada individu, tetapi juga kerusakan struktural seperti yang Farhan singgung tadi. Jadi bukan hanya jargon lagi kalau kayak gitu ya, tapi kontrak kerja antara manusia dan alam. Nah, dari konsep amanah tadi turun jadi 3 prinsip. Apa aja tuh? Yang pertama mizan, yaitu keseimbangan, dan kedua pasar, larangan pasar yaitu kerusakan di muka bumi, dan yang ketiga itu zuhud, hidup secukup. Nah, pasar ini menarik ya, soalnya selama ini itu kesannya kita kayak cuma soal tentang buang sampah sembarangan aja nih. Nah, bentar. Nah ini perlu diluruskan ini ya. Benar. Pasti itu bukan cuma perilaku individu ya. Oke. Jadi seperti izin tambang di hutan itu yang gampang keluar, perusahaan buang limbah ke sungai gitu ya, tanpa sanksi tegas, itu juga asal. Seperti pertambangan yang di hutan yang dilindungi, jadi pertambangan itu asal, ya kerusakan itu ya. Jadi bahkan level yang lebih besar lagi, gitu. Betul. Dan soal yang ini, ya ini adalah kritik untuk gaya hidup konsumtif kita semua. Ya begitu. Seperti israf lah, kelebihan kepada saudara mah kelebihan gitu ya. Kelebihan ya, namanya borosan, barang. Nah itu jelas-jelas dilarang. Sementara krisis itu sebagian besar itu didorong oleh budaya konsumsi yang berlebihan. Nah, zuhud ini juga sering disalahpahami ya sama kita apalagi orang awam. Dikira zuhud ini kita itu harus hidup miskin atau menolak kemajuan gitu. Iya betul, ini adalah salah paham yang besar. Zuhud itu bukan berarti menolak dunia. Bukan berarti menolak dunia, tetapi tidak diperbudak oleh dunia. Zuhud ini saya ulangi bahwa zuhud ini bukan berarti menolak dunia, tetapi tidak diperbudak oleh dunia. Nah,
konsumsi secukupnya, tidak berlebihan, itu inti daripada hidup itu sendiri. Dan justru relevan sama gaya hidup sekarang yang serba fast fashion dan budaya buang-buang baik. Sepertinya juga ini sangat relevan di zaman sekarang. Kalau dikaitkannya sama krisis iklim, berarti gaya hidup konsumtif itu bukan soal etika pribadi ya, Ya, tapi juga punya dampak struktural ke lingkungan gitu ya. yang betul kan. Satu orang beli baju murah misalnya tiap hari, kelihatannya itu sepele. Kalau satu orang ya, tapi kalau dikalikan jutaan orang yang beli itu, industri jadi salah satu penyumbang emisi dan limbah tekstil terbesar. Ya, efeknya itu sangat bahaya. Nah, jadi dari ketiga yang tadi nih, Mizan, lalu ada Fasta dan juga Zuhud, ini tuh saling berhubungan ya, nggak terpisah, juga jalan sendiri-sendiri. Iya betul. Jadi 3 paket ini kita sebut saja paket. Mizan, Hasad, sama apa? Paket apa? Zuhud. Paket apa ini? Paket Y. Ini adalah salah satu paket di mana ketiga ini harus berjalan bersama. Ya. Jika hanya satu saja yang kehilangan satu, maka yang dua itu akan ikut dia. Tapi jujur, ini ada yang masih bikin gerah. Kadang kita dengar kalau soal kajian fikih lingkungan itu masih normatif banget. Ada nggak sih solusinya yang lebih bikin kita lebih fresh, lebih segar gitu? Betul, segar. Seger. Nah ini mungkin poin penting. Kita tidak hanya, maksudnya kita tidak hanya cuma bilang Islam itu ramah lingkungan, terus selesai saja seperti itu. Terus kita tidak hanya berhenti di dalam itu, tetapi fikih klasik itu dirumuskan waktu dulu ya, waktu sumber daya alamnya itu masih melimpah. Berbeda dengan sekarang. Nah, jika sekarang kita butuh ijtihad lagi dari para ulama, butuh musyawarah lagi kepada para ulama, agar apa? Untuk membuat kebijakan agar aturannya benar-benar operasional untuk krisis ini. Jadi kalau kayak gini itu bukan sekadar bela diri ya. Bukan sekadar bela diri teologis gitu ya. Tapi kerja intelektual kita bareng-bareng gitu. Ya, gitu kan? Ya. Nah, oke. Sekarang bagian yang paling kita tunggu nih. Terus sekarang kita sebagai manusia itu harus ngapain sih? Ya, konkretnya kayak gini ya, kawan-kawan semuanya, teman-teman yang lagi nonton juga. Jadi ada 4 lapis yang harus gampang diingat gitu. Ya, yang pertama yang saya tahu itu ya, itu lapis yang ke-1 itu individu. Contohnya seperti apa yang saya tahu? Efisiensi air pas dulu nggak boros, terus pas korban dan konsumsi mulai lirik ya, wakaf hutan atau wakaf energi gitu, yang terbaru sebagai amal jariah versi baru itu kawan. Nah, lapis kedua yaitu mengenai lembaga keagamaan seperti MUI dan ormas-ormas Islam yang memang mengeluarkan fatwa, ya, yang mengeluarkan fatwa bahwa melarang apa sebetulnya wakaf dan investasi pesantren. Misalnya soal larangan dana wakaf atau pesantren investasi di industri ekstraktif, yang jelas-jelas itu urusan lingkungan. Gitu. Yang ketiga yang saya tahu gitu, di lapis ketiga itu negara, contohnya dorong percepatan energi terbarukan, perkataan di lahan gambut dan hutan lindung, masukin prinsip amanah ya. Terus udah masukin prinsip amanah kayak gitu, lalu antar generasi ke kebijakan tata ruang. Ya, selanjutnya tadi kan ada 4 lapis ya. Tadi baru 3, yang lapis selanjutnya itu lapis keempat, yaitu terkait pendidikan. Nah, kurikulum pesantren dan pendidikan Islam itu diberikan muatan fikih lingkungan agar apa? Nah, agar generasi ulama yang akan datang itu tidak memikirkan isu-isu lingkungan, urusan sekuler seperti itu. Nah, kira-kira ada contoh konkretnya gak nih yang udah benar-benar berjalan supaya keempat lapis tadi itu jaga
benar kayak teori doang gitu. Oh, ada sih, ada sih. Menurut saya mah ada kan. Jadi menurut saya mah ada. Misalkan di beberapa pesantren yang mulai bikin usaha, yang saya temui gitu. Contoh nyatanya itu ada beberapa pesantren yang mulai bikin usaha wakaf hutan, ya, dari wakaf hutan begitu dan pangan sudah kecil buat kebutuhan energi internalnya. Jadi dia ada panel surya atau buat kebutuhan itu yang internalnya di dalam itu sistem itu enggak di rumah tapi dia punya sendirian gitu. Sekali masih kecil tapi hanya sudah besar itu emang sudah kecil. Nah, lalu di level fatwa ya, jamaah seperti yang sudah disinggung dari awal tadi, beberapa ormas itu sudah mulai menyatakan apa ya, sebetulnya itu mengeluarkan pernyataan resmi, Ya. ya pernyataan resmi bisa dikatakan itu adalah hukum yang yang mereka ijtihadkan, apa yaitu soal larangan investasi dana umat untuk investasi industri ekstraktif supaya tidak menjadi wacana aja gitu. Jadi direalisasikan. Berarti kalau dari keempat lapis tadi itu jalan berbarengan ya, dampaknya bisa jadi lebih besar dibanding kerja sendiri-sendiri gitu ya. Nah betul tambahan kan Jamal. Nah karena perubahan sistem itu butuh apa? Butuh gerakan dari banyak arah sekaligus, tidak hanya satu saja. Jadi harus semuanya. Nah seperti individu, termasuk individu, lembaga, negara, dan pendidikan itu bergerak berbarengan semua. Bukan saling menunggu, bukan saling mengandalkan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bakal balik lagi nih ke pertanyaan awal tadi. Ternyata masalahnya itu bukan datang dari bumi, bukan juga dari konsepnya, tapi masalahnya itu timbul dari kita sendiri. Apakah kita cuma menapa amanah atau kita benar-benar melakukannya? Nah, maka dari itulah ya kita dimulai hal sederhana dulu kan. Seberapa mungkin untuk isu lingkungan sebagai urusan orang lain yang dimana tadi konsep khalifah itu kan sebutkan ya amanah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi jangan hanya melihat isu kayak gitu terlibat, tapi kita juga harus bisa turun tangan, harus bisa menghadapi dan harus juga apa yang namanya itu terjun juga gitu menghadapi isu itu. Jangan keluar atau batu orang-orang, tapi kan kalau kita kayak gitu kita juga akan kena dampaknya gitu kawan. Khalifah itu bukan gelar buat dipajang, tapi kerja yang harus dipertanggung jawabkan. Oh jadi khalifah itu bukan hanya sekadar nama saja, hanya sekadar nama kehormatan tadi dikatakan oleh Jamal. Tapi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan untuk generasi ke depannya. Nah, kita mau tahu nih pendapat teman-teman sekalian ya. Menurut kalian siapa yang paling bertanggung jawab atas krisis iklim ini? Kita sebagai individu, korporasi besar, atau negara itu sendiri? Nah, tulis di kolom komentar ya. Kita bakal baca dan jawab di episode berikutnya. Kalau video ini bikin kalian mikir ulang ya, kan? Jangan lupa share ke teman yang perlu dengar ini juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap kritis dan tetap bertanggung jawab. Jagalah lingkungan kita, jangan merusak alam dan bumi, dan jangan merusak juga hutan-hutan kita. Kita harus lestarikan, maka hidup kita bakal sehat, aman, tentram. Kerusakan di bumi itu tidak bakal ada kalau kita amanah masing-masing bertanggung jawab untuk menjaganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.